dengan minyak. Bukan pencampuran, melainkan pemisahan yang sempurna loh. Nah, pada video kali ini kita akan melihat fenomena dari air dengan minyak. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana perbedaan sifat molekul mengendalikan segalanya. Bukan sekedar dua cairan yang biasa aja loh. Nah, ini adalah bukti bagaimana sifat molekul menentukan segalanya. Minyak dan air, dua zat yang terlihat berdampingan, namun tak pernah benar-benar menyatu. Saat dikocok, keduanya memang bercampur sesaat, tapi perlahan mereka akan kembali terpisah, membentuk dua lapisan yang jelas berbeda. Fenomena ini terjadi karena perbedaan kepolaran. Air yang bersifat polar memiliki muatan positif dan juga negatif yang membuatnya mampu membentuk ikatan hidrogen kuat antar molekulnya. Sementara itu, bagaimana ya dengan minyak? Nah, minyak yang bersifat nonpolar, ia tidak memiliki kutub muatan dan tidak dapat berinteraksi dengan air. Dalam kimia, ini dikenal sebagai prinsip like dissolves like. Zat hanya akan menyatu dengan yang memiliki sifat serupa. Karena itulah, minyak dan air memilih jalannya masing-masing, bukan karena reaksi, melainkan karena struktur molekul yang tak sejalan. Fenomena sederhana ini menjadi dasar bagi banyak proses penting, mulai dari pencucian, makanan, bahkan hingga teknologi industri modern. Satu gelas, satu fenomena, dan satu pelajaran besar. Dalam dunia kimia, segala sesuatu ditentukan oleh bagaimana molekul saling berikatan. Fenomena sederhana ini hanyalah satu contoh kecil aja loh. Di baliknya terdapat konsep fundamental yang menjadi dasar terbentuknya seluruh materi di alam semesta. Konsep yang membuat atom-atom tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung. Nah, inilah yang kita kenal sebagai ikatan kimia. Jadi, apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antar atom untuk membentuk molekul atau senyawa yang stabil. Atom berikatan karena ingin mencapai kestabilan, yaitu kondisi energi terendah dengan konfigurasi elektron yang lebih stabil. Ada beberapa jenis-jenis ikatan kimia loh. Apa aja sih jenis-jenis ikatan kimia itu? Yang pertama ada ikatan ion. Ikatan ion terbentuk ketika terjadi serah terima elektron antara atom logam dan non-logam. Atom yang melepas elektron menjadi ion positif, sedangkan yang menerima menjadi ion negatif. Gaya tarik antara muatan inilah yang membentuk ikatan ion. Selanjutnya ada ikatan kovalen. Berbeda dengan ikatan ion, ikatan kovalen terjadi ketika dua atom menggunakan elektron secara bersama-sama. Ikatan ini umumnya terbentuk antar atom non-logam seperti pada molekul air H2O. Nah, yang terakhir ada ikatan logam loh. Pada ikatan logam, elektron bebas bergerak di antara atom-atom logam, membentuk struktur yang kuat, namun tetap fleksibel. Inilah yang menyebabkan logam dapat menghantarkan listrik dan panas. Sekarang bukan hanya mata saja yang bekerja, tapi juga cara berpikirmu. Sudah sejauh manakah kamu memahami rahasia di balik ikatan kimia? Saatnya kita uji bersama pemahamanmu lewat tantangan singkat ini. Oke, pertanyaan yang pertama. Mengapa minyak tidak dapat bercampur dengan air 5 detik dari sekarang? Nah, jawaban yang benar adalah C, karena perbedaan kepolaran.
Pertanyaan kedua, ikatan yang terbentuk karena perpindahan elektron disebut 5 detik dari sekarang. Jawaban yang benar adalah B, ikatan ion. Pertanyaan terakhir, contoh senyawa dengan ikatan kovalen adalah jawaban yang benar adalah B, H2O. Setiap hari, tanpa kita sadari, ikatan kimia bekerja di sekitar kita. Dari segelas air yang kita minum, sabun yang membersihkan tangan, hingga udara yang kita hirup. Semua terbentuk karena partikel-partikel kecil yang saling terhubung dalam keteraturan yang luar biasa. Mereka tidak terlihat, namun keberadaannya menentukan cara dunia ini bekerja. Kimia tidak hanya menentukan bentuk suatu zat, tetapi juga memengaruhi rasa, kekerasan, titik didih, hingga reaktivitasnya. Tanpa ikatan kimia, tidak akan ada kehidupan seperti yang kita kenal hari ini. Jika partikel kecil saja mampu membentuk sesuatu yang begitu kompleks, bayangkan apa yang bisa kita ciptakan ketika pengetahuan dan rasa ingin tahu saling terikat. Teruslah bertanya, teruslah bereksperimen, karena sains bukan hanya pelajaran, tetapi cara kita memahami semesta. Atom-atom yang terus mencari kestabilan, kita pun bergerak, menghubungkan pengetahuan dengan rasa ingin tahu, logika dengan imajinasi, dan teori dengan kenyataan. Ikatan kimia mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terbentuk secara kebetulan. Setiap partikel memiliki perannya, setiap gaya memiliki arah, dan setiap reaksi memiliki alasan. Dari sesuatu yang tak terlihat oleh mata, lahirlah bentuk, fungsi, dan juga kehidupan. Sebuah pengingat bahwa di balik hal paling sederhana tersimpan hukum alam yang luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan singkat ini menelusuri dunia ikatan kimia. Sampai jumpa di eksplorasi sains berikutnya. Bye-bye.